Pemimpin adalah mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu lebih dulu dari orang lain. Dalam pengembangan kepemimpinan, setiap individu dapat melakukannya, karena setiap individu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah cara menggerakkan bagian diri tubuh kita dan orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemimpin adalah orang yang mengkoordinir bawahannya untuk dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Dan khusus untuk seri ini kita berbicara mengenai leadership. Kepemimpinan ini sangat penting, dan di samping saya ada Pak Steve dari Amerika yang sudah mengajar kami melalui Equip Training. Dan kami sudah berbicara mengenai betapa pentingnya kepemimpinan itu di dalam keluarga, di perusahaan, dalam pelayanan, dalam bidang apa saja. Dan ternyata kepemimpinan yang baik dimulai dari bagaimana kita memimpin diri sendiri dan bagaimana kita memimpin keluarga kita. Steve, tell us that the importance of leadership in family and also how to lead yourself. I will translate. Well, a leader first has to lead themselves. Seorang pemimpin harus memimpin dirinya sendiri. A lot of people neglect the leadership of their own mind and their own spirit. Banyak yang melupakan mengenai bagaimana roh atau pikiran itu begitu penting. But we can never take people higher than we are ourselves. Kita tidak bisa membawa orang lebih tinggi daripada posisi kita. We need to be reading. Kita harus membaca. We need to be taking care of our spirit. Kita harus merawat roh kita sendiri. We need to be taking care of ourselves physically. Kita juga harus merawat tubuh kita secara fisik. Because the fact is, we'll never be able to help others unless we ourselves are healthy ourselves. Karena tidak mungkin kita menolong orang lain kalau kita sendiri tidak sehat. And then the second thing is that we should be leading our families first. Yang kedua, kita harus memimpin keluarga kita. When there's stress in the home, there's stress in life. Ketika di rumah sudah ada tekanan atau ada stres, maka hidup ini juga menjadi stres. And so as a result, we really need to dial in or focus in on first our marriage. Jadi penting sekali sebagai seorang pemimpin kita harus berfokus pada pernikahan. And then if we have children, we need to make sure that we're leading them well. Demikian juga kalau kita punya anak-anak, kita harus memastikan bahwa kita memimpin anak-anak kita dengan baik. The leader's primary responsibility is him or herself and their families. Jadi prioritas utama seorang pemimpin ialah harus diberikan kepada dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, dan juga memimpin keluarganya. Now we spend a lot of time improving ourselves professionally. Kita menghabiskan banyak waktu untuk memperlengkapi atau mengembangkan diri kita secara profesional. But many people don't take the time to be intentional about improving themselves personally. Tapi banyak yang tidak dengan sengaja mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi. So personal development should be very much a part of every day and a part of our schedule. Jadi pengembangan diri seharusnya menjadi program yang terschedule atau direncanakan, dijadwalkan dalam hidup kita. You know, it doesn't happen by accident. Tidak bisa dilakukan dengan kebetulan. We have better families because we want to make them better. Kita akan memiliki keluarga yang lebih baik karena kita merencanakan untuk punya keluarga yang lebih baik. So in order to be a better father, I have to take the time to learn how to be a better father. Jadi untuk menjadi seorang bapak yang lebih baik, saya harus belajar bagaimana menjadi bapak yang baik. And that's true of moms too. Ini benar bagi mama atau ibu juga. If I want to be a better husband, I have to be intentional about being a better husband. Kalau saya ingin menjadi suami yang baik, saya harus dengan sungguh-sungguh merencanakan untuk jadi bapak yang baik. First, I have to want that. Saya harus punya keinginan untuk memilikinya. I have to see it as important.
Dan saya harus bisa melihat bahwa itu penting. And then I need to take the time to develop myself. Nah, kemudian saya harus punya waktu untuk mengembangkan diri saya sendiri. And so developing myself personally and developing myself as a leader in my family, I find mentors who I trust to help me do that. Untuk mengembangkan diri sendiri dan mengembangkan saya, kepemimpinan saya dalam keluarga, saya perlu seorang mentor atau seorang pendamping. At the point that you feel peace within yourself and peace in your family, then you're really ready to lead others. Ketika kita sudah ada rasa damai sejahtera dengan diri kita sendiri atau dengan keluarga, maka kita sudah siap untuk memimpin orang lain. So leadership starts with me. Jadi kepemimpinan dimulai dari diri saya sendiri. Luar biasa, saudaraku, ini sesuatu yang mungkin banyak orang tidak tahu, bahwa kepemimpinan dimulai dari bagaimana kita memimpin diri sendiri. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Steve benar sekali. Kalau saya ribut terus dengan istri saya, bagaimana saya bisa memimpin karyawan saya? Kalau saya setiap hari bertengkar dengan anak saya, bagaimana saya bisa memimpin orang-orang yang mengikut saya? Tidak mungkin. Hai, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Saya sekali lagi adalah Cici. Biasanya partisipan saya memanggil saya Mbak Cici, karena mereka tahu saya senang sekali dipanggil Mbak. Saya orang Jawa, dan tentu saja Mbak adalah panggilan kesayangan bagi seorang kakak. Dan saya ingin menjadi kakak bagi semua orang, saudara bagi semua orang. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berbicara mengenai leadership insight. Setiap kali kita ngomong mengenai leadership, pasti sesuatu pembahasan yang menarik bagi banyak orang. Karena saya melihat dari sisi positifnya bahwa semua orang ini menjadi pemimpin yang baik. Nah, apakah Anda sering bertanya-tanya kepada diri Anda mengenai banyak hal dalam peran Anda dan kepemimpinan Anda? Baik pertanyaan itu Anda ajukan pada diri Anda, atau Anda ajukan pada sahabat Anda, kolega Anda, atau siapapun. Pertanyaan itu adalah sekitar, apakah saya seorang pemimpin yang dicintai oleh tim saya? Pertanyaan itu menarik, bukan? Kenapa? Karena sekarang banyak dikatakan memimpin dengan hati, mencintai seseorang, dan seterusnya. Bertanya-tanya ke Anda dalam diri Anda, apakah mereka mencintai saya? Apakah mereka menerima saya? Kalau itu pertanyaan Anda, dan itu sering mengganggu pikiran Anda, ataupun sering menjadi fokus dari tujuan Anda, maka kali ini mungkin adalah mengenai program atau hal atau sebuah bahasan yang menarik bagi Anda. Saya percaya bahwa semua orang senang dicintai. Semua orang senang diterima, semua orang senang diakui, apalagi oleh orang-orang yang mereka pimpin, orang-orang yang setiap hari bekerja dengan kita. Lalu bagaimanakah menjadi pemimpin yang dicintai oleh tim kita? Ide dasar adalah seorang pemimpin yang dicintai adalah berakhir dengan yang kita sebut result, betul kan? Oke. Kalau result itu adalah hasil akhir kita, bahwa result adalah hasil akhir kita, ada serangkaian hal yang merupakan perjalanan dari terciptanya sebuah result. Apabila kita sudah memiliki tim, maka pertama pasti ada tujuan Anda. Tujuan tim Anda, apakah tujuan tim Anda, kemudian tujuan itu dibentuk tugas yang harus dilakukan. Tugas-tugas itu dikerjakan oleh sekelompok orang, atau yang kita sebut tim yang sekarang Anda pimpin. Nah, orang-orang itu membentuk sebuah kerjasama. Dari kerjasama itu akan tercipta sebuah result. Betul kan? Itu yang dimaksudkan. Untuk menjadi pemimpin yang dicintai, pasti Anda akan tahu bahwa ini adalah proses yang akan Anda lakukan dalam satu titik ke titik lain. Coba Anda bayangkan, pada waktu Anda bergerak, Anda melibatkan orang, melibatkan yang namanya tim. Pada waktu mereka tidak mencintai Anda, maka ancaman bagi Anda adalah tidak terciptanya suatu hasil, artinya Anda gagal. Begitu bukan? Oke. Lalu apa yang dilakukan orang-orang supaya dia bisa dicintai oleh orang lain? Seorang pemimpin yang dicintai oleh timnya. Nah, tadi kita bicara mengenai dicintai. Pada waktu kita bicara mengenai dicintai, saya berbicara mengenai diterima oleh mereka. Artinya ada satu tindakan yang saya lakukan, ada tindakan yang akan mereka lakukan atas tindakan saya tersebut. Maka saya memutuskan untuk melakukan apa saja atau membuat mereka
menyenangkan mereka, sehingga saya menjadi seorang pemimpin yang baik, dan mereka menyukai saya. Mereka akan menerima saya karena apa yang saya lakukan membuat mereka senang. Ada satu titik di sini, titik pertemuan inilah yang mungkin dipahami menjadi diterima dan juga dicintai. Jadi sekali lagi, untuk bisa diterima oleh tim saya, maka saya harus melakukan tindakan yang dapat menyenangkan mereka, sehingga hal ini membuat mereka nyaman. Menyenangkan mereka adalah membuat mereka nyaman. Membuat mereka nyaman ada membuat di mana tempat, maaf saya tulis sekali lagi, menyenangkan. Menyenangkan mereka. Pada waktu mereka senang, maka mereka akan merasa nyaman, begitu loh. Ya, begitu kan? Mereka merasa nyaman. Nah, pada waktu mereka nyaman, maka mereka akan maksimal. Itu yang Anda pikirkan kan? Oh ya, ini adalah suatu dasar pemikiran yang sangat baik. Oke, kita kembali bagi menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain adalah seperti yang kita ngomongin di atas, membuat orang lain senang atas sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kita. Nah, saya tanya bahwa apabila kita punya satu orang untuk kita buat senang, maka itu jauh lebih mudah, betul? Lalu bagaimana kalau tim kita tidak satu? Bagaimana kalau kita dua? Oh, bisa juga. Lalu bagaimana dengan kalau umpamanya 3? Mungkin udah agak mulai bingung ya Anda ya. Senyumnya udah mulai nggak jelas lagi. Dan bagaimana kalau tim Anda itu banyak sekali? Banyak sekali. Mungkin mereka senyum, mereka nggak suka, mereka biasa saja. Mungkin mereka akan marah. Mungkin mereka akan curiga. Atau apapun yang mereka akan lakukan karena sikap Anda. Lalu menyenangkan ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Menyenangkan ini Anda terjebak dalam suatu kata-kata yang dinamakan image. Image menjadi pemimpin yang baik. Image itu adalah mengenai bagaimana Anda tampil sehingga Anda menjadi apa yang Anda inginkan baik. Lalu pertanyaannya sebagai seorang pemimpin, fokus Anda di mana? Apakah fokus Anda kelihatan menjadi orang baik atau fokus Anda kepada tim Anda? Apabila fokus Anda adalah, oh Mbak, fokus saya adalah tim saya. Untuk apa? Untuk supaya mereka menang. Kalau itu memang adalah fokus Anda, maka tugas Anda membawa mereka dari titik yang paling rendah menjadi tujuan yang paling tinggi, yaitu tujuan perusahaan dan tujuan Anda. Inilah fungsi kita seorang pemimpin, membawa mereka terbang setinggi mungkin yang bisa mereka lakukan. Coba Anda bayangkan, apa yang dirasakan pada waktu seseorang berada di sini dan kemudian dia melihat dia harus dalam posisi ini. Mungkin beberapa dari mereka akan sangat takut. Dan adapun begitu, mereka akan ragu apakah saya bisa atau tidak. Mereka juga tidak percaya mungkin bahwa dia bisa melakukan itu. Di sini peran seorang pemimpin adalah untuk membuat mereka mau bergerak sepanjang dan sejauh mungkin apa yang bisa mereka lakukan dalam hidup mereka. Dalam pergerakan ini, saya sampai salah terus-menerus dalam bergerak. Dalam tulisan ini bergerak berarti dari satu titik ke titik lain. Pada waktu bergerak dari satu titik ke titik lain, kita sebut ini adalah sebuah perubahan. Anda bisa bayangkan bahwa perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Pada waktu seseorang tidak nyaman, maka dia merasa tidak enak. Dan kalau Anda harus bersikap dan kelihatan tidak mengenakan bagi orang lain, tapi Anda tahu Anda akan membawa mereka ke arah sini, apakah Anda akan lakukan? Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang Anda sebut dengan seorang pemimpin yang dicintai? Seorang pemimpin dicintai, apakah yang Anda maksudkan dengan ini? Apakah Anda yang dicintai mereka, ataukah Anda yang mencintai mereka? Manakah fokus Anda? Jadi menurut saya cuma lihat, apa tujuan Anda? Kalau Anda tahu tujuan, kemana Anda ingin pergi, dan Anda mengarahkan mereka dengan tujuan itu, melakukan apa saja untuk membuat mereka menang, mungkin akan kelihatan tidak cukup bagus, suatu titik tidak menyenangkan. Tetapi apabila tim Anda menang, maka mereka akan mencintai Anda sebagaimana Anda adanya. Seorang pemimpin meskipun tidak sempurna, tapi Anda membuat tim Anda menang. Selamat memimpin, pimpin dengan hati, take care your team.
take care yourself. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. 4 sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin adalah memiliki visi, tujuan yang realistis, memiliki spirit, dan memiliki integritas. Pemimpin harus mampu membimbing dan membantu anak buah untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Seorang pemimpin harus bijak dengan kekuasaannya dan kreatif untuk dapat memikirkan cara-cara baru dan berstrategi dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus ada kemauan untuk belajar tentang kecenderungan baru, strategi baru, dan pemahaman baru. Karena dunia terus berubah dan perkembangan bisnis pun ikut berubah sejalan dengan perkembangan dunia saat ini. Untuk menciptakan produktivitas optimal, seorang pemimpin terlebih dahulu harus bersedia menunjukkan akhlak atau perilaku yang mendukung produktivitas. Mengapa seorang pemimpin diikuti oleh pengikutnya? Karena atasan, keteladanan, penolong, pengertian, ilmunya tinggi, mempengaruhi promosi. Datang bersama adalah awal. Menjaga bersama-sama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Tim adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk maksud bersama, menghasilkan tujuan-tujuan dan pendekatan bersama di mana mereka mengikatkan diri dalam kebersamaan tanggung jawab. Sinergi adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk menciptakan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan dan kerjasama tim, yaitu menghargai orang lain. Temukan sisi positif Anda. Kembangkan sikap saling menghargai dan menerima. Kembangkan rasa humor yang positif dan bersikap baik kepada orang lain.